Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Bumi Sani Permai atau BSP Top, selamat berjumpa dengan saya Arif Rahman Hakim atau yang akrab dipanggil ARH Kidal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, selalu semangat dan dalam lindungan Allah. Amin. Ini saya berada di pos keamanan 002 RW 014 Perumahan Bumi Sani Permai atau BSP yang berlokasi di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari 19 Februari 2025. Saya bersama petugas keamanan Pak Ian. Pak Ian luar biasa semangatnya, didampingi Mas Ivan, salah satu tokoh Karang Taruna RT 002. Saya akan berbagi cerita ya, mudah-mudahan berkenan mendengarkan dan silakan nanti bertanya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Para sahabat, ini saya sering memantau aktivitas Pak Ian yang sudah lama bertugas di lingkungan RT 002 untuk menjaga keamanan. Luar biasa perannya, membuat warga merasa nyaman untuk beristirahat, bertugas dari malam sampai subuh. Nah, kalau Mas Ivan ini jujur aja baru hari ini saya berkenalan, ternyata anaknya asik, masih muda, jauh di bawah saya. Kalau saya udah 59 tahun. Mas Ivan ini termasuk penggerak anak-anak Karang Taruna. Oke, saya akan bercerita yang enteng-enteng saja. Saya lahir di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tanggal 10 November 1965. Jadi usia saya udah nggak muda lagi, tapi saya tetap semangat. Jiwa muda. Saya Tetap lahir semangat ya, Pak, ya? dalam kondisi fisik normal. Hmm. Orang tua maupun saudara-saudara semuanya berfisik normal. Ketika kelas 2 SD, terjadi musibah besar terhadap diri saya. Apa itu, Pak? Di tahun 1970-an, waktu kelas 2 SD di Jember, pas di hari raya Idul Fitri, saya terkena ledakan petasan karena nakal. Jadi karena Seperti itu, lukanya Pak. sangat parah ya teman-teman. Ini tangan diamputasi, potong karena Dipotong ya, Pak, ya? jadi dibawa ke rumah sakit kan. Jadi pada hari Lebaran itu orang tua halal bihalal. Wah, saya ngambil mercon yang saya umpetin. Terus namanya bocah sambil bakar sate di dapur, banyak mercon berserakan, api melejit. Seperti itu ya, Pak, ya? Jadi luka parah, kena kaki segala macam-macam itu ya. Terus tangan seperti buntung ini tuh, Pak. Terus ini karena lukanya sangat parah, ini yang sebelah sini udah ada yang remuk, ini akhirnya dokter bilang ini harus diamputasi. Nah, sebagai gambaran, rumah saya di waktu itu di komplek di kampung saya belum nggak ada yang punya mobil atau motor, jadi pakai becak. Ya. Naik becak dari rumah kejadian sampai ibaratnya rumah di Bumi Sani, rumah sakitnya di Bulan-Bulan. Jauh sekali, Pak, ya. Jadi dibawa oleh
ayah saya jadi tontonan orang. Waduh, sepanjang perjalanan ayah saya selalu memanggil nama saya. Iya iya. Nyebut-nyebut ya Pak ya. Kata dokter, Seperti wah itu ini ya. lukanya parah, harus diamputasi. Kata orang tua saya, lakukan yang terbaik, yang penting anak saya selamat. Nah, itu terus diamputasi. Amputasi. Sebelum menjadi penyandang disabilitas atau penyandang cacat, aktivitas saya pakai tangan kanan. Setelah cacat, kan harus mau nggak mau harus tangan kiri. Waduh, ampunnya susah. Mau nulis saja susah sampai ya Pak ya. disitulah peran orang tua yang sabar, bimbing, ya. harus bisa nulis. Kadang-kadang saya putus asa, nulis kok susah gini. Begitu pula di sekolah susah. Nah, karena menjadi penyandang disabilitas atau penyandang cacat, jadi bahan ejekan. Wah, sering nangis kalau pulang. Orang tua saya tegas, kalau pulang nangis nggak boleh main. Nah, namanya bocah kan ingin main. Jadi tetap aja Pak ya. tetap aja main. Tetap Jadi aja ya. kalau diejek, wah buntung. Oh beradu, baik itu saya menang atau kalah. Tapi modal saya pulang nggak boleh nangis, nggak boleh ngadu gitu. Nah, orang tua aja ngajarinnya begitu ya. Terus waktu SD, waktu SD saya seperti kebanyakan anak lainnya zaman itu hobi olahraga, main kasti, sepak bola, terus sepedaan, kemudian badminton, dan baru kelas 5 SD saya hobi main tenis meja atau pingpong. Ternyata Mas Ivan main pingpong itu susah. Kalau bulu tangkis kok dilempar, turunnya agak lambat ya. Raketnya gede, bisa mukul. Tapi pingpong enggak, udah batnya kecil, bola dilempar, pakai tangan satu, bolanya nggak kena, batnya lepas. Begitu pula kalau servis, dua-duanya sama nggak kenanya, mukul nggak kena, batnya lepas. Waduh, kok susah amat main pingpong. Terus saya akalin, misalnya saya main sama Mas Ivan yang servis saya hanya nerima. Gitu. Lama-lama ketahuan sama guru olahraga, ditegur, nggak boleh memanjakan diri, harus bisa. Terus saya bilang, bisa itu Pak. Saya tangan satu nggak berani karena guru olahraganya tegas, harus mandiri. Akhirnya bukan hanya berlatih di sekolah, saya akhirnya belajar juga di kampung. Memang susah, servis kok nggak bisa gitu. Tapi karena saya kepingin bisa, nggak putus asa belajar, ya, akhirnya bisa. Wah bisa nih. Dari kelas 5 SD terus saya main itu ajarin terus ya Pak ya. Terus sampai saat ini pun saya masih main pingpong. Kemudian juga mulai kelas SMP ikut turnamen kalah. SMA, jadi SMA saya di Lampung. Jadi waktu tahun 70-an orang tua termigrasi ke Lampung. Nah, saya ikut ke sana. Saya di sana waktu kelas 1 SMP. Nah, kelas 1 SMA saya alhamdulillah masuk SMA Negeri Poncowati, SMA favorit di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, terus ada seleksi tenis meja untuk bermain di Porseni. Porseni itu pekan olahraga dan seni antar pelajar SLTP dan SLTA se Kabupaten Lampung Tengah. Saya ranking 1 di sekolah. Di sekolah. Jadi wah seneng. Nah, terus mewakili sekolah main ke turnamen tingkat Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya nih Pak, awalnya semangat berangkat. Tapi begitu sampai di GOR, loyo. Waduh, semuanya pesertanya banyak. Itu kan Kabupaten Lampung Tengah, gabungan SLTP, SLTA. Semuanya orang normal, cuma saya yang cacat. Jadi Bapak kayaknya putus asa juga nih. Saya duduk aja gak melakukan pemanasan. Iya. Waduh, minder nanti saya diolok-olok. Wah, tahu gitu. Terus hati kecil, ngapain kamu datang sini, pulang aja, kata hati kecil. Iya. Wah, iya, akhirnya saya gini, wah,
Iya ya, tahu gini saya nggak datang, malu. Nanti diolok-olok. Orang lain pada pemanasan, ada 20 meja karena bornya begitu luas. Nah itu kan turnamen untuk 2 hari itu. Sekabupaten. Teman-teman yang dampingin saya bilang, ayo Rip, pemanasan. Diantar aja, padahal kaki saya gemeter. muka saya pucat. Nah, terus ini tahu-tahu panitia manggil Arif Rahman Hakim dari SMA Negeri Poncowati bermain di meja 2. Gimana Pak? Saya langsung pucat. Teman-teman dorong, ayo. Terus teman-teman ngasih semangat gini, ingat kamu datang jauh-jauh. Memang tempat saya ke Kabupaten Lampung Tengah itu ibarat dari sini ke Tanjung Priok. Jauh lumayan ya, Pak. Apalagi nggak ada fasilitas mobil waktu itu, pakai Vespa dibonceng. Kamu bawa nama SMA, mulai muncul semangat saya bangun. Oke. Tapi hanya oke-nya, semangatnya hanya sebentar. Begitu turun dari tribun, orang-orang pada ngeliat, ada anak buntu. Wah ini yang saya takutin. Saya mau balik lagi. Terus, kepalang tanggung udah sampai. Nah, terjadi banyak kejutan besar. Orang-orang yang tadinya nonton di setiap meja, begitu melihat saya bermain, pada berhubung di meja tempat saya bertanding itu, ngolok-ngolok, diteriakin gitu, pemanasan saya, servis, nggak masuk-masuk. Wah, ketahuan, ini ngapain orang anak cacat main gitu. Ya. Saya bilang, ini, terus saya ingat, kalau bertanding, teriakan penonton anggap angin lalu. Angin lalu lah ya Pak ya. Terus mulai bertanding, saya menang. Hari itu saya sampai menang 4 kali. Terus berlanjut besoknya gitu. Wah, mulai pede. Dan terjadi kejutan lagi di hari kedua. Orang-orang yang tadinya ngejek saya, keesokan harinya dukung. Ayo Rip, kita dukung. Wah, semangat jadinya. Bayangin, dari 300-an peserta, hanya saya yang penyandang cacat. Dan saya ya, Pak, ya? Di hari kedua juara 1. Juara 1 tuh. Ya, apa yang saya sampaikan ini fakta, teman-teman itu ada piagamnya, dan teman-teman alumni SMA Negeri Poncowati sudah tahu. Terus saya mau itu saya masih ingat itu tahun 1983. 1983. Juara 1. Wah, senangnya minta ampun itu. Perjuangan yang sangat berat. Nah, terus saya mewakili Kabupaten Lampung Tengah untuk tingkat Provinsi Lampung. Nah, jadi waktu itu ada pesertanya perwakilan Kabupaten Lampung Tengah itu saya, kemudian dari Lampung Utara, Lampung Selatan, terus ada 4 kabupaten atau kota. Nah, saya kalah. Tempatnya jauh lagi dari desa saya ke ibu kota provinsi, kecapean. Tapi memang lawannya bagus. Nah, semenjak itu saya terus aktif bermain di berbagai kejuaraan. Walaupun saya penyandang disabilitas, sebanyak 95% itu saya latihan dan turnamen menghadapi orang-orang yang berfisik normal. Nah, hobi main tenis meja ini selain untuk meraih prestasi, juga untuk silaturahmi, cari keringat, cari sehat. Nah, terus hobi akhirnya saya fokus udah olahraga pingpong aja sampai dewasa. Nah, terus malah saya lebih gila dalam tanda kutip main pingpongnya setelah berusia dewasa. Saya kan tadinya dari Lampung tinggal di Jakarta. Di Jakarta sempat lama vakum karena kerja. Nanti soal kerja saya akan cerita. Terus pindah ke Bekasi di Perumahan 3 dari tahun 1987. 87. Di situ mulai main lagi. Terus
Terus saya ikut berbagai kejuaraan. Saya seperti saya bilang tadi, lawan-lawannya orang-orang yang berfisik normal. Beberapa sering ikut turnamen, tapi sering kalah. Hanya beberapa prestasi aja yang besar yang saya peroleh. Tahun 2018 saya juara 2 kejuaraan nasional tenis meja Bali Open 2018 kategori wartawan di Gor Lila Buana Denpasar. Itu apa namanya, kejuaraan tingkat nasional tuh Pak. Kejuaraan nasional itu ada beberapa kategori. Karena saya saat itu wartawan, masuk kategori wartawan, saya juara 2. Itu Juni 2018 di Denpasar. Saya nggak menyangka itu bisa menjadi juara itu. Lawannya memang hebat. Kemudian di 2018 itu saya juara 3 Liga Tenis Meja Amatir Kabupaten Bekasi, Liga Takasi di Kota Bekasi. Ini Liga Takasi ini diadakan dari tahun 2016, dan untuk yang 2018 pesertanya terbesar. Itu pesertanya se-Jabodetabek. Se-Jabodetabek Banyak. Panitia mencatat, saya sempat mencatat tuh 305 peserta se-Jabodetabek. Saya juara 3 dan satu-satunya penyandang disabilitas. Selain itu beberapa kali saya juara se-Bekasi, terus di Jakarta saya juga beberapa kali menjadi juara. Jadi yang saya hadapi semua orang-orang normal. Sedangkan untuk kategori disabilitas, saya baru mencapai juara 3 bergu tingkat Provinsi Jawa Barat, belum sampai nasional. Jadi tetap semangat. Jadi main pingpong itu mengasihkan. Jadi disitulah mental diuji. Kita nggak boleh berkecil hati, diolok-olok. Dan yang menarik gini, Pak Ivan sama Pak Ian sama Mas, orang-orang itu nggak ngelihat saya sebagai orang cacat, tapi ngelihat kemampuan saya. Jadi mereka jujur, saya nggak ngelihat, tapi nggak langsung ngomong saya nggak ngelihat Pak Arif sebagai orang cacat, tapi saya ngelihat kemampuannya. Jadi kalau ke saya nggak ada rasa kasihan. Wah, dihabisin bener ya Pak ya mainnya. Jadi teman-teman nanti nonton banyak video saya bertanding baik latihan maupun turnamen. Jadi nggak ada rasa kasihan. Begitu pula saya berteman misalnya sama Mas Irfan, tapi kalau udah turnamen ya nggak mau ya, harus sikat, Harus habis sikat itu habis. salaman, habis itu ngopi bareng. Profesional. Ya. Jadi begitu, itu kegiatan saya di olahraga. Jadi saya pernah menjadi juara di tingkat nasional dan alhamdulillah sampai sekarang tetap aktif bermain. Saya punya klub di Komplek Perumahan Bumi Sani Permai, lokasinya di FMP. Dan yang terbaru, saya juara Desember kemarin. Apa tuh? Juara pingpong. Jadi saya kan masuk di sejumlah grup WA tenis meja. Saya tahu ada informasi turnamen tenis meja Desember 2024 di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Pikir saya, malas ikut jauh. Jauhan ya Pak ya. Jauh. Terus saya antepin aja. Seminggu menjelang penutupan, pelatih saya selain di sini juga punya pelatih di Jakarta. Oh, ada pelatih Bapak? Ada, di sini ada, terus di Jakarta ada. Pelatih saya yang di Jakarta, WA. Pak Arif, ikutan ini. Wah, saya daftarin. Teman-teman kangen kan? Karena yang ngomong minta
pelatih. Saya ya bilang siap. Uang pendaftarannya murah. Oh, ada uang pendaftarannya. 30.000. Hmm. Tapi di grup tuh saya lihat ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 1 juta, ada yang bilang saya nyumbang aja nggak usah ikut turnamen. Jadi ini turnamen ulang tahun kedua Persatuan Tenis Meja Gabungan Semua Generasi atau PTM GSG yang berlokasi di Jalan Perikanan 1 nomor 13 Serengseng Sawah yang berbatasan sama Depok itu kan. Nah, terus hari pertama saya kan kalau saya turnamen saya usahakan datang lebih awal, apalagi tempatnya jauh kan. Saya tahu turnamennya dibuka mulai jam 9 pagi. Yeah. Saya habis sholat subuh berangkat naik KRL. Sampai naik situ kereta masih ya, gelap. Udah nongkrong di kampus Universitas Pancasila. Nunggu agak terang. Terus sekitar jam 8:30 saya ke lokasi. Pas itu tutup. Saya info ke grup. Gornya tutup. Ada yang merespon, wah ada peserta jauh udah datang, mana nih pengurusnya? Gitu Baru. ya. Terus saya kalau liputan sekaligus merekam untuk YouTube ya. Pembukaan ini luar biasa. Jadi pesertanya banyak, dibagi 2 kategori untuk putra sama putri. Nah, pembukaan gini-gini. Entah mengapa panitia kalau di turnamen itu ada kategori yang pemain ini ditaruh paling atas kelas berat gitu. Saya ditaruh di kelas berat paling atas. Lawannya. Waduh, ini lawan-lawan berat semua. Aduh. Itu ternyata saya menang. Menang juga, Pak? Menang. Menang sampai hari pertama itu saya sampai masuk 16 besar. 8 besarnya atau perempat final akan dilanjut besok pagi. Terus saya ngelihat, wih trofinya gede banget. Terus sambil jalan pulang saya masih naik KRL, saya mikir besok kalau Allah mengizinkan saya menjadi juara, dapat trofi gini nggak mungkin saya naik KRL karena sulit kan. Iya. Saya akan naik ojek. Nah, terus malamnya seharusnya saya istirahat. Karena ngerekam video cukup banyak supaya memorinya nggak penuh. Ini udah jam 3 ini. Saya paksain tidur. Terus terdengar adzan, kurang istirahat, tapi saya paksain mandi, sholat, berangkat, dan konsisten saya di KRL ngantuk-ngantuk. Singkat cerita di hari kedua yang hadir bukan hanya peserta tapi bawa keluarganya, karena itu turnamen besar karena namanya ulang tahun kan. Ya, Pak. Saya di perempat final menang, semifinal menang, dan final tambah rame. Saya juara 1. Jadi nanti, ya, Pak, ya. Nanti teman-teman nonton saya final melawan Suryanto di channel YouTube BSP Top. Untuk mempermudah, nanti teman-teman di channel saya ketik ngefur 4 ARH juara 1 PTN kayak gitu. Desember kemarin tuh. Terus udah saya bersyukur Allah ya, alhamdulillah ya, Pak, ya, memberi saya rezeki menjadi juara. Ya. Dan selain dapat uang, ada door prize, dapat. Dapat juga, dapat door prize. Ya. Terus kejutan lagi, ada seorang panitia yang kaya raya ngasih sembako, kasih beras. Waduh, kan nggak mungkin misalnya saya ngasihkan carikan ke temen nanti nyinggung perasaannya. Ya, nggak enak juga ya, Pak. Nah, akhirnya wah bener ini apa yang saya rencanakan. Saya pulang harus naik Gojek. Ya. Terus sengaja saya ngambil malam pulang supaya nggak macet. Nggak macet ya. Itu tanggal 21 dan 22 Desember 2024 nanti dicek. ASH juara, ASH Kidal juara 1 turnamen tenis meja GSG Cup. Itu full, itu menegangkan di final itu. Kalau main pingpong itu
mencari kemenangan 3 set. Itu saya sampai 3-2, jadi lawannya memang tanggung. Lumayan ya lawannya. Jadi wah, akhirnya saya pesen Gojek, mau nggak ini ke arah Bekasi? Rupanya mau. Terus, Pak, ini gerimis, udah lewat aja. Nah, gitu. Terus itu salah satu yang berkesan, terus viral di grup pingpong. Wah, Pak Air Hakidal ngasih for masih bisa jadi juara, ngefornya banyak lagi 4. Itu 4 tuh teman-teman. Itu di bidang olahraga ya. Nah, sekarang saya cerita tentang profesi saya. Saya sejak kecil hobi membaca. Dari situ muncul keinginan belajar menulis. Ternyata menulis puisi cerpen itu susah. Nulis, tapi karena saya ingin berkembang, saya pelajarin, cara begini. Terus SD kirim tulisan ke koran atau majalah ditolak. SMP berapa kali tolak, baru dimuat di buletin di Lampung, buletin perusahaan. Nah, itu berupa puisi, terus belajar nulis cerpen, terus nulis artikel. Lama-lama saya mikir, saya penyandang cacat gini kalau kerja fisik kan nggak bisa ya. Jadi harus main otak. Tekun saya belajar nulis. Terus saya ingin mendapat penghasilan dari dunia tulis-nulis. Akhirnya singkat cerita, saya tamat SMA, terus ke Jakarta kerja sebagai wartawan. Nah, wartawan. Terus habis itu sambil kuliah, belajar jadi wartawan. Nah, kantor saya di daerah Senen. Nah, jadi saya tetap namanya otodidak, belajar sendiri. Jadi saya belajar di buku, terus dari pengalaman teman-teman. Saya pun saya jadi wartawan itu dari tahun 1987. Tadinya wartawan yang bidang yang saya suka hiburan, wawancara sama artis. Waktu itu saya wawancara sama Rano Karno, terus penyanyi-penyanyi lainnya, Daniati yang di era itu. Terus saya kerja awalnya di sebuah majalah remaja, namanya majalah Estafet, sekarang udah nggak terbit. Terus teman-teman ngasih dorongan, jangan hanya hiburan, coba belajar politik. Nah, terus saya jadi wartawan politik mulai tahun 1900. Wartawan mulai tahun 1994 mulai jadi wartawan politik, tapi medianya gonta-ganti sama Ivan karena ada yang bangkrut, ada yang gini. Terus saat saya menjadi wartawan bidang politik, saya sering ngepost di DPR, terus wawancara banyak dengan tokoh-tokoh politik tingkat nasional. Nah, terus tahun 2007 saya mendapat rezeki yang luar biasa besarnya. Saya masih ingat pada bulan puasa Ramadan, waktu itu saya kerja sebagai wartawan majalah Men's Obsession, majalah gaya hidup untuk kalangan menengah ke atas. Pas lagi di kantor, ada telepon masuk ke HP saya, tapi nggak ada namanya, itu nomor telepon rumah atau apa gitu. Saya cuekin aja kan. Kok lama-lama sering telepon, tetap saya nggak angkat. Lama-lama penasaran saya, nomor itu saya coba angkat. Kaget saya, bunyinya gini, Istana Kepresidenan Jakarta,
silakan hubungi extension sekian. Hah? Dari istana nelpon saya. Siapa ini? Kaget juga ya. Terus saya diemin aja, nggak lama kemudian nomor yang sama nelpon. Akhirnya saya angkat. Pak Arif, ini Pak Darsum. Darsum yang mana? Teman baru yang kita kenalan tahun lalu. Yang kita pernah dikenalin sama Pak Hendrajit. Hendrajit itu teman lama, terus dikenalin sama temennya yang pengusaha namanya Darsum. Oh iya, ingat. Apa kabar Pak Arif? Ya. Nah, terus dia gini, Pak Arif saya kerja di Istana Presiden. Wah, hebat dong. Ya rezeki. Nah gini Pak Arif, bos langsung saya, Jenderal Sadar Marbun, membutuhkan wartawan politik yang berpengalaman untuk mengelola koran Istana Presiden. Nah, terus apa hubungannya sama saya tanya gitu. Saya merekomendasikan nama Pak Arif untuk bergabung. Loh, saya kan bukan wartawan terkenal, saya bilang. Udahlah, pokoknya udah di ACC Pak Arif disuruh nemuin ke Istana Presiden. Hah? Kapan? Besok pagi. Loh, temuin Jenderal Sadar Marbun. Jenderal. Terus caranya gimana masuk istana? Saya memang belum. Terus dia bilang, Pak Arif pakaian yang rapi, pakai batik, celana jangan pakai jeans, terus celana bahan, terus jangan pakai sepatu cat. Oke, siap. Besok paginya saya ke sana, agak siang deh ke sana. Saya masuk dari jalan ini Majapahit. Majapahit apa gitu? Pintu gerbang Seknek Sekretariat Negara. Cegat sama petugas. Mau kemana Pak? Pak, saya mau ke kantor staf khusus Presiden Pak. Janjian sama siapa? Diundang untuk wawancara sebagai staf kepresidenan. Tinggalin KTP. Udah tahu tempatnya? Belum. Bapak jalan terus ada pintu kaca dijaga pas pampres. Pas pampres tuh pasukan pengamanan presiden. Iya. Oh iya. Cukup jauh itu jalannya dari tower ke sini sampai di gerbang pintu kaca. Saya kaget. Disamperin sama pas pampres. Mau kemana? Gugup. Pak, saya diundang untuk ikut tes menemui Jenderal Sadar Marbun. Mana KTP? Itu ditinggal di pos sana. Udah isi data. Tapi dia kurang yakin. Nelpon ke stafnya Jenderal Sadar Marbun, Mbak Mika. Ibu, ini ada tamu. Apa benar diundang oleh Pak Jenderal? Oh iya Pak. Ya. Mohon Pak ya. Dibantu ya. Ngisi daftar tamu grogi. Oh, kali ini saya masuk. Terus dipanggil. Bapak tahu kantor staf khusus Presiden? Belum Pak, itu yang cat putih. Gedung Bina Graha. Gedung Bina Graha tempat dulu Pak Harto berkantor selama 32 tahun gitu. Itu waktu saya kesana zamannya presidennya SBY. Terus ngelewatin pintu kaca. Kayak gini masuk Istana Presiden. Terus bingung saya, ada 2 gedung yang mana? Kebetulan ada tukang kebun, saya tanya, Pak mohon izin Pak, Bina Graha yang mana? Itu yang ujung. Jalan. Ya Allah, berkali ini saya masuk istana, masuk ke bekas tempat kerja Pak Harto selama 32 tahun kan. Ini namanya Bina Graha yang selama ini cuma saya lihat dari pinggir jalan atau dari TV. Nah di situ singkat kata ketemu Jenderal Sadar Marbun waktu itu Maijen Purnawirawan, kan bisa disebut sebagai jenderal itu. Terus dikenal, ada teman saya Pak Datum, terus saya bawa contoh karya-karya saya. Bayangan saya pejabat tinggi seperti Jenderal Sadar Marbun pakainya rapi gini-gini. Kaget saya, pakaian biasa, terus kancing bajunya 2 dilepas. Oh, santai amat jenderal ini. Terus dia bilang, Pak Arif, saya sudah baca karya-karya Pak Arif, bagus. Pak Arif sudah berapa lama jadi wartawan? Saya cerita apa adanya. Siapa aja yang pernah diwawancarain?
Saya bilang saya pernah wawancara sama menteri ini, terus anggota DPR ini. Oke, bantu Bapak Presiden ya, ngelola tabloid Istana Presiden mulai besok. Oh bener Pak, loh saya nggak pernah Bohong gitu ya. bohong. Nanti saya pertemukan dengan Bapak Presiden SBY. Ini Kaget ya Pak ya. wah, terus saya mikir ini kayak mimpi gitu loh. Baru dites dinyatakan lolos. Terus besoknya saya mulai aktif di situ, terus sambil tetap kerja karena saya wartawan tetap di majalah. Saya pontang-panting saya bagi waktu. Terus apa yang dikatakan Pak Marbun jadi kenyataan. Dipertemukan dengan Presiden SBY di Cikias, di tempat tinggalnya itu. Dikenalin ini, terus kenalin. Nah, jadi pada periode 2007 itu kejadiannya 2007 sampai Maret 2008 saya nyambi kerja di istana tanpa sepengetahuan teman-teman di kantor. Lama-lama capek. Kantor saya kan di daerah mana Kebagusan kan jauh itu. Lumayan ya. Salah ini. Akhirnya saya ini berapa kali saya ditugas di istana ke daerah, saya suka ngeles. Iya. Lama-lama ada yang akhirnya ditugasin ke Magelang acara presiden ke sana. Ini bakal banyak tugas keluar daerah. Akhirnya saya putuskan mau fokus di istana dan sebagai pekerja ini yang loyal, saya izin ke bos saya, Pak Usama Hisam yang punya perusahaan itu, sudah almarhum. Dia penulis buku bestseller SBY Sang Demokrat, yang bestseller di 2004 itu. Dia wartawan senior. Saya menemui sekretarisnya Mbak Rian. Insya Allah saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya ini sesuai fakta. Mbak Rian, izin mau ketemu Bapak. Ada keperluan apa? Ada keperluan pribadi. Oh iya, ditunggu ya. Terus Arif, Bapak mengizinkan. Walaupun saya lama kerja di perusahaan itu, belum pernah saya menghadap ke Bapak kecuali rapat-rapat biasa. Pokoknya bos gede. Rip, masuk, tumben kamu izin menghadap ke saya. Ya Pak, ada keperluan. Pak, udah jangan bertele-tele, langsung aja. Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Bapak memberi kesempatan saya kerja di sini sekian lama, alhamdulillah bisa nyebut. Udah, jangan muter-muter, langsung aja. Izin Pak, saya mau resign. Loh, resign kenapa? Saya kerja di Istana Presiden, Pak. Gebrak meja. Bohong kamu. Kagak percaya ya. Iya Pak. Mana buktinya? Bapak bisa kontak nomor ini. Dia telepon. Bunyinya gini. Istana Kepresidenan, silakan hubungi extension sekian-sekian. Ada yang ngangkat. Ya, dengan Ibu Mika, ada yang bisa dibantu. Oh ini istana kepresidenan. Ada Pak Arif ya? Pak Arif biasanya datang siang atau sore. Oh iya makasih. Hebat kamu. Kata si bos saya di majalah itu. Selamat ya. Saya ikut bangga kamu diterima bekerja di situ. Kerja yang bagus. Yaudah. Nanti pamitan sama teman-teman. Ya. Terus saya makasih Pak. Saya turun ke lantai 2. Terus nggak lama kemudian ada pengumuman semua karyawan harus kumpul di lounge Bapak
mau ngasih arahan, kumpul semua. Terus Pak Usam bilang, ini saudara-saudara, ada kejutan hari ini. Arif yang nggak pernah menghadap saya, tadi minta menghadap saya. Dia bilang mau resign karena kerja di Istana Presiden. Dan saya cek, benar. Tepuk tangan semua. Jadi mulai 2008, April 2008 saya resign dari majalah Metro supaya fokus kerja di Istana Kepresidenan. Jadi walaupun saya wartawan, tugas saya di istana bukan sebagai wartawan yang ngepost di sana. Saya ditempatkan di staf khusus presiden. Jadi saya dapat gaji bulanan dari sana. Dapat gaji bulanan dari sana. Jadi kayak PNS, berangkat pagi, dan kan aktivitas begitu penuh. Saya pulang seminggu sekali minum. Nah, saya juga waktu jadi wartawan juga gitu. Dan beberapa kali saya liputan kunjungan bersama presiden di Purworejo, Magelang, dan Bali. Dan selebihnya lebih banyak bersama tim. Nah itu 2000, pokoknya luar biasa kesibukan saya sampai nggak sempat olahraga. Terus 2009 menjelang Pilpres saya deg-degan, ini SBY menang apa enggak? Kalau enggak menang berarti saya terusir dari istana. Karena bukan PNS kan, bukan bagian negeri. Alhamdulillah SBY menang, terus bos saya Jenderal Sadar Marbun tetap dipakai. Bos bilang, Arif lanjut. Alhamdulillah. Jadi selama 2007 sampai 2014 saya kerja di Istana Presiden 7 tahun. Saya kerja di istana sebagai staf kepresidenan ya, bukan sebagai wartawan. Memang latar belakang sebagai wartawan, tapi SK pengangkatannya sebagai asisten staf khusus presiden. Menjelang SBY lengser karena presiden kan dibatasi 2 periode. Saya tetap komunikasi sama bos yang lama, terus minta bergabung lagi karena mau selesai tugas. Sebelum SBY lengser saya udah diterima lagi kerja di tempat yang lama. Cuma kali ini di zamannya era digital, saya ditempatkan di website obsessionnews.com. Pertama sebagai redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana itu selevel manajer. Terus ini fokusnya bidang politik. Terus saya dipercaya sebagai pemimpin redaksinya dari 2018 itu saya mengkoordinir wartawan di berbagai daerah. Terus pensiun kemarin per 30 Oktober 2024. Jadi per 1 November karena sudah pensiun, aktivitas saya lebih banyak di Bumi Sani aja gitu. Aktivitas bikin kegiatan, bikin kegiatan merekam video. Itu mungkin bagi Mas Ivan maupun Pak Ian, cerita saya ini kurang menarik ya. Yang menarik. Ada apa yang bikin menarik gitu, Pak? Apa itu? Ya maaf Pak, seperti Bapak ngomong itu, Bapak kan nggak sempurna kan kata Bapak. Iya. Tapi kok main tenis bisa menang gitu kan? Iya. Nah itu Pak yang bikin menarik. Iya, ini semuanya berkat kerja keras. Jadi di dunia pingpong itu saya salut sama teman-teman yang normal. Mereka nggak melihat saya sebagai orang cacat, tapi melihat kemampuan saya. Coba kalau jadi kan? Terus saya orangnya fair. Saya orangnya sportif. Saya kalah atau menang, tetap saya tayangkan di YouTube. Jadi, ada yang ganas, bahkan ada yang saya kalahin banting bed di meja, ada yang saya kayak orang ngamuk gitu ya Pak? Iya. Jadi orang-orang bilang, kamu lawan Pak Arif jangan ngelihat cacatnya tapi kemampuannya.
ingat loh Pak Arief itu pernah jadi juara nasional. Ada yang bilang kayak gitu Pak. Betul. Kalau gimana Mas Ian, Mas Ivan setelah dengar cerita saya ini? Menarik sih Pak, semangatnya yang harus kita tiru gitu. Ya. Semangat Bapak yang harus kita tiru. Ya jadi saya masih tetap beraktivitas karena kalau udah pensiun kalau nggak ada kegiatan bete kan dan cepat pikun. Nah, saya masih tetap rajin baca terus untuk jaga kebugaran tetap main pingpong terus sambil merekam di YouTube. Dan kalau turnamen-turnamen sekarang saya batasin, turnamen-turnamen tuh banyak tempatnya jauh kan, kondisi keuangan nggak kayak dulu itu kan, ongkosnya paling saya batasin. Dan terakhir yang terjauh itu yang waktu Desember itu saya juara satu yang di Jakarta ini. Terus beberapa kali turnamen di Bekasi sepanjang 2025 jalan ini beberapa kali ikut kalah dan lawan-lawannya bagus. Jadi kita kalau kalah nggak boleh bohongin diri sendiri, kecapean gini, nggak ada. Lawan tuh bagus gitu. Makanya saya suka enek kalau ada orang yang kalah kecapean terus kurang tidur, nggak boleh gitu. Kalau kurang tidur ya jangan ikut bertanding. Kalau saya kalah, akuin lawan lebih bagus gitu loh. Jadi itu lebih tangguh ya Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyain Mas Ivan? Cukup sih Pak. Iya. Pak Ian? Ya itulah Pak. Semangat Bapak doangan yang saya bikin kami. Iya. Jadi khusus kepada teman-teman yang sesama penyandang disabilitas tetap semangat. Jadi nggak boleh minder. Jadi kalau mau maju hilangkan teriakan-teriakan hati kecil yang bikin patah semangat. Harus tetap semangat. Hidup ini keras, jadi kita harus kuat, paling tidak untuk diri kita sendiri. Demikian teman-teman, saya berbagi cerita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.